Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guido Winata Putra dari kelas 11 FPL 1. Di sini saya akan memberikan video tutorial full stack developer menggunakan Fast API dan juga WordPress. Di sini untuk backend-nya atau membuat Fast API-nya saya menggunakan framework Fast API yang berbasis Python. Dan juga untuk front end-nya saya menggunakan WordPress. Baik, di sini kita akan menggunakan untuk database-nya kita menggunakan yaitu Mongo. Nah, di sini saya sudah install MongoDB-nya. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa database sebelumnya untuk saya belajar yaitu database toko dan juga siswa. Di sini kali ini kita akan membuat aplikasi yang simple saja yaitu membuat to-do, project to-do. Misalnya di sini kita akan membuat tugas, nama database-nya tugas dan juga nama tabelnya, atau kalau di sini itu di MongoDB yaitu collection. Kita akan menambahkan tugas collection mungkin seperti ini. Oke, lalu kita klik, maka akan muncul di sini. Nah, di sini kebanyakan orang-orang memang menggunakan MySQL atau PostgreSQL atau yang lainnya lah. Ya, intinya yang SQL ya. Itu karena mereka sangat mudah untuk digunakan. Tapi bukan berarti ketika saya menggunakan Mongo itu susah, ya agak susah dikit sih. Soalnya ini Mongo ini no SQL, memang benar-benar berbeda dari SQL. Oke, maaf tadi kamera saya berada di sebelah kiri karena nanti menutupi bagian file dan juga codingannya. Maka saya akan taruh dari kanan. Nah, nanti lihat. Oke, untuk yang pertama kita akan membuat uh, membuat environment-nya dulu ya. Nah, di sini untuk membuat environment-nya yaitu Python 3 min m env akan secara otomatis dibuatkan file atau folder env-nya. Oke, kita tunggu. Sebenarnya ini tidak lama ya. Oke, sudah. Lalu kita akan mengaktifkan environment-nya. Caranya yaitu search, masuk ke env, lalu ke script, lalu activate. Oke. Nah, ini sama seperti kita masuk ke env, lalu ke scripts, lalu kita aktifkan activate ini. Oke, kita activate dulu. Maka kalau sudah activate ini di atas maka muncul env. Oke. Lalu kita akan menginstal PCB-nya ya, Oke, kita tunggu, mungkin agak sedikit lama, tunggu aja. Oke, sudah. Di sini kita sudah menginstal PCB-nya, lalu kita akan menginstal UV Core. Nah, jadi UV Core ini adalah sebagai penyedia server atau menjalankan port atau server dari PCB-nya. Oke, ini sudah ada requirement already satisfied. Oke, maka kita clear dulu. Lalu kita untuk yang terakhir atau setupnya, kita akan menginstal yang namanya PyMongo. Python lalu pip install PyMongo. Oke, sudah kurang lebih seperti ini. Kita install dulu. Nah, sini akan muncul requirement already satisfied karena sebelumnya saya sudah menginstal atau sudah membuat project menggunakan Mongo ya. Oke, untuk setupnya sudah selesai, maka kita akan membuat file baru yang namanya main file, yang dimana di sini kita akan mengimport dari API-nya ya, mana
oh maaf, import s okay from s oh, tadi Confess API import s. Oke, nah ini maka di sini akan kita definisikan dulu yaitu REST API. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan membuat sambungan atau koneksi dari apa ya, database-nya. Config, kita buat folder baru buat database-nya, dimana isinya yaitu adalah database Python. Oke, di sini kita akan mengimport yang namanya from PyMongo install import yang namanya apa ya, PyMongo client. Nah, Mongo client. Oke, di sini kita akan mendefinisikan dulu. mendefinisikan atau menampung dari untuk menyambungkannya yaitu Mongo client kita. Nah, caranya untuk menyambungkan yaitu kita masuk ke MongoDB dulu, lalu ini titik 3 ini, lalu yang copy connection string. Oke, lalu kita paste di sini. Oh ya, di sini saya hanya menggunakan Mongo client ya. Untuk biasanya ini saya hanya mendefinisikan atau menggunakan hanya satu collection saja. Jika ingin menggunakan banyak collection itu bisa, tapi tidak menggunakan dengan cara saya, karena nanti ada selain Mongo client ya, jika untuk ingin mengakses semua collectionnya, yaitu kalau nggak salah namanya dulu Moto Ascensio kalau nggak salah itu seperti itu. Lalu di sini kita collection ini sebagian perumpamaan saja karena ini hanya sebuah variabel file. Maaf, di sini seharusnya adalah tugas. Oke, database-nya tugas ya. Kita lihat. Benar, di sini untuk nama database-nya adalah tugas. Oke, kita kembali ke base code. Kita tulis db dengan collection get collection yang namanya yaitu kita ambil tugas collection. Oke, baca lagi collection, enggak ada s-nya ya. Oke, benar seperti ini. Lalu kita buat model folder yang namanya models, dimana nanti di dalam folder model ini ada file model.py, lalu ada yang namanya scheme. Sebenarnya untuk penamaan filenya itu bebas ya, cuman kebanyakan untuk secara umum itu dinamakan seperti ini. Oke, untuk modelnya kita dari import from pydentic import yang namanya base model. Oke, ini lalu kita bikin kelas yang dimana untuk collectionnya yaitu tugas model. Di sini akan kita membuat tabel dimana isi tabelnya kolomnya itu ada nama untuk nama tugasnya, kan kita akan membuat to-do. Untuk deskripsi ini sudah terset otomatis. Lalu kita akan membuat yang namanya selesai, atau jika tugasnya selesai maka apa gitu. Nah, ini bertipe boolean. Nah, jadi untuk yang teman-teman yang belum tahu, tipe boolean itu tipe yang dimana ada true or false. Jika tugasnya sudah selesai, maka
berarti booleannya yaitu true, dan jika belum maka false. Kurang lebih seperti itu. Lalu di Sims, ya ini di Sims kalau nggak salah. Kita definisikan dulu yaitu yang namanya apa dah? Mungkin serial. Oke, lalu di sini kita akan isi dengan tugas, lalu akan bertemu dengan dig. Nah, ini nanti ada alasannya sendiri ya. Kenapa dig dan kenapa ya sebenarnya agak gimana gitu. Oke, lalu sini kita bikin return, dan dimana isinya ada beberapa ya guys ya. Yaitu yang pertama yaitu kalau ada ID yang dimana ID-nya itu bertipe string ya. Kalau di MongoDB ID-nya itu bukan integer karena di MongoDB itu ID-nya berupa UID kalau nggak salah. Oke, di dalam UID ini ada tugas yang dimana isinya itu ID. Oke, kayak gitu. Ini dikasih underscore ID karena di dalam ini nanti ini belum ada datanya masian ya. ID-nya itu secara default terset underscore ID, bukan ID saja. Oke, lalu di ini adalah itu tugas dan juga untuk ini yaitu nama. Itu pun dengan selanjutnya yaitu deskripsi. Tuh langsung begini ya guys. Oke, lalu selesai dari tugas dan maaf, ini selesai. Ini kurang koma. Oke, lalu di sini kita akan buat dev lagi yaitu list serial yang dimana di sini berisikan tugas, agar saya kasih double S karena agar tidak sama dengan yang atas. Lalu di sini kita kasih list. Nah, di sini akan return. Nah, sudah terset. Entah kenapa. Karena kan saya menggunakan extension yaitu mana itu kok hilang toh. Nah, menggunakan extension yang namanya black box. Black box ini kurang lebih sama seperti ChatGPT, namun di sini kayak black box-nya lebih berguna lagi. Kita ambil dig serial, kita ambil tugasnya atau dataset lah, tugasnya in tugas for bentar saya ingat oh ya benar, for tugas in tugas. Kenapa saya beginikan? Karena nanti ketika API-nya dikonsumsi maka akan mengoutputkan berupa JSON. Nah, ini saya sederhanakan lagi dengan cara di for each dalam Python ya. Setelah itu kita buat yang namanya routes. Nah, ini nanti berguna, ini nanti untuk beberapa router-routernya ya, API-nya. Nah, sini kita akan mengimportkan kurang lebih banyak lah. Misalnya from REST API import router. Oke, salah. API router. Oke. Lalu kita mengimport DB-nya dari config database, lalu import yang namanya DB. Lalu dari models from models mana? Nah, udah. Model import tugas. Ini tugas dari mana? Tugas karena itu dari ini. Ini ya, tugas ini ya. Kita import ke sini. Lalu models kita ambil yang Sims yang list serial. Kenapa?
karena ini sudah kita for each di sini ya. Jadi yang ini hasil dari ini maaf, hasil dari ini kita for each di sini. Maka yang kita ambil hanyalah list serial saja. Lalu kita akan mengimport yang namanya Python or apa ya tadi ya. Oh, astaga, maaf. Ini from Python, pantas saja nggak keluar. Python import object ini. Nah, ini dia. Oke, kita ini sudah muncul. Jadi kita definisikan dulu routernya ini seperti ini. Lalu kita import ke main file kita. Nih, ini kan dari versi API-nya. Nah, lalu kita importlah sini ini namanya from dari routes, folder routes, lalu filenya namanya router, import yang namanya apa tadi, kita sudah router sini app include router, ini namanya router ada router. Nah, begini. Oke, kita coba langsung ya, yaitu bikin CRUD. Yang pertama kita bikin yang read dulu ya. Oh, ini sudah terset, tapi kita nggak pakai yang itu. Router get. Lalu untuk parameter untuk endpoint ini seperti ini saja. Terus lalu asynchronous def, ambil semua data. Oke, seperti ini. Lalu kita pakai db find. Oh, maaf. Nah, seperti itu. Data dari list serial ya. List serial. Lalu db fine. Return. Di sini kita kasih pesan. Lalu kita nah, seharusnya bisa. Oke, nanti aja guys, kita cek nanti aja. Kita bikin yang namanya ini untuk yang ya, ambil semua data. Lalu yang di sini adalah membuat data baru. Oke, lalu di sini kita akan membuat router untuk membuat data, yaitu dengan menggunakan metode post. Untuk parameternya sama seperti ini. Endpoint maksudnya. Asynchronous def buat data. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita akan mendefinisikan atau menampung inputan dari usernya. Caranya begini, tugas lalu tugas. Oke, good, seperti ini. Lalu kita find dulu ya. Oh, bukan find seharusnya, langsung. Oke, langsung. Nah, sudah terset seperti ini. Langsung jadi loh guys. Yaitu tugas dictionary. Oh, maaf, bukan seperti ini. Di sini dictionary, lalu di dalam dictionary ada tugas. Oke, sip. Lalu kita return pesan. Lalu di sini kita kasih penjelasan, yaitu hasil nama data. Oke, setelah itu kita cek lagi
kita jalankan servernya dulu, yaitu dengan cara UV-Core. Kita kan tadi sudah menginstal UV-Core-nya untuk menjalankan server dari PCPI-nya. UV-Core main app. Nah, ini main ini dari mana? Main itu dari file main, dan app ini dari app ini ya. Oke, kita kembali ke root lagi, lalu reload. Kita tunggu. Nah, maka muncul ini. Ini masih bertipe localhost ya. Oke, kita masuk. Nah, pesannya masih kosong karena ya belum ada data apapun kan. Docs kita buka. Nah, ini sudah ada dua ya, yaitu ada method get dan juga method post. Kalau get ini untuk mengambil semua data, dan juga kalau untuk post ini untuk membuat data. Misalnya di sini kita akan membuat tugas baru yang namanya kerjakan PR. Lalu deskripsinya itu PR matematika dari Pak Sugianto. Oke, sudah. Ini kalau misal belum, kita kasih yang false. Oke, kita execute. Nah, kita lihat apakah ya pesan berhasil menambah data. Oke, lalu lihat di sini tiket, kita tarik dulu, kita execute. Nah, maka akan muncul datanya. Oi, kenapa ini kerjakan PR ini kenapa? Apa. Satunya begini. Tuh. Nah, yaudah apa? Entahlah, coba kita lihat di deskripsinya. Nah, sebenarnya keluarnya PR matematika dari Pak Sugianto, tapi entah kenapa dari Swagger-nya munculnya kerjakan PR. Entahlah, tapi yang penting yang tersimpan di database-nya itu sesuai yang kita inputkan. Oke, setelah kita membuat metode post ataupun membuat data, kita yaitu membuat yang namanya metode update ataupun put. Kita menggunakan metode put ya. Oke, mengubah data. Oke, sama router kita put. Oke, nah, di sini bedanya kita update berdasarkan dengan ID dari datanya ya. Asynchronous dash yaitu tanpa data yaitu ubah data. Good. Nah, di sini nanti si user akan menginputkan ID dan juga beberapa list dari datanya ya. Jadi kita mendefinisikan seperti ini berupa string. Lalu untuk yang satunya yaitu tugas sama tugas. Oke. Ini maaf saya agak pilek. Wah, langsung tersesat gini ya. Oke, kita enggak kayak ini. db find one and update. Nah, yang pertama kayak gini. Itu yaitu kita ambil dari ID dari kolomnya ya, kolom apa sih ya namanya, kolom momonya ya. Belibet. Jadi di dalam objek ID kita yang namanya ID ini. Good. Benar. Kayaknya ada yang salah. Maaf, ini belum ini. Nah, ya udah. Lalu untuk mengupdate kita membutuhkan yang namanya inputan dari untuk semuanya, untuk kolom-kolomnya seperti nama, deskripsi dan juga kolom selesai. Oke, yang pertama kita buat yang namanya apa sih itu namanya? Lupa. Ini nih. Set. Setelah
set. Lalu di sini kita tambahkan tugas. Yap, kurang lebih seperti itu. Oh maaf, di sini yaitu pribadi dan di dalamnya adalah tugas. Kenapa? Ya karena tadi. Oke, kita return dulu. Return, kasih pesan yang namanya pesannya. Nah, ini pesan berhasil mengubah data. Oke, kita coba ya. Untuk di webnya kita refresh dulu, maka akan muncul put, method put. Maaf guys, pilek. Oke, di sini kita misalkan tambah lagi satu ya. Misalnya beri makan kucing. Untuk deskripsinya, kucing sangat oh Poci. Poci itu nama kucing. Poci sangat kelaparan. Ini untuk kalau belum berarti kita pakai false. Alright, kita execute, maka di sini akan berhasil mendapatkan data. Oke, kita cek lagi di sini untuk getnya, kita execute, maka akan nih. Ini kok sama sih? Kalau kita cek di sini, enggak sama. Poci sangat kelaparan, beri makan Poci sangat kelaparan. Oh, sebentar, saya cek dulu. Di Sims, oh ini nih, ini seharusnya deskripsi. Maaf. Oke, kita cek coba. Soalnya langsung bisa. Oh, di sini. Oke, kita try out, execute. Sudah beda ya guys ya. Ternyata di SIM-nya tadi. PR matematika dari Pak Sugianto dan Poci sangat kelaparan. Oke, sudah, yaitu ya kita ambil ID dari ini dulu. Nah, ini ya ID-nya yang angka ini ya. Nah, jadi kegunaannya objek ID itu ini ID saja. Jadi kalau secara default kalau di MongoDB itu underscore ID, cek ID, lalu ID-nya apa, itu sangat mempersulit. Jadi kita di sini di SIM sini, maka ada string gas ID apa, lalu kita for each di sini. Oke, untuk belum ya, astaga, masih berupa false. Sini kita sudah mengambil ID-nya, kita paste di sini ID-nya. Tadi kan apa ya? Beri makan Poci, Poci sudah kenyang. Oke, lalu sini kita beri tuh, sudah good. Lalu kita execute, maka berhasil mengubah data. Kita lihat, berikan makan Poci sudah kenyang, maka tugasnya menjadi true. Oke. Lalu untuk yang terakhir yaitu kita membuat route delete data. Lalu di bawah kurang lebih sama sih, router untuk metodenya delete. Oke, good. Ini kita akan mendelete berdasarkan ID juga ya, agar lebih gampang. Lalu di sini asynchronous def delete hapus data petugas. Oke, lalu di sini kita hanya perlu menginputkan ID saja ya. ID-nya berupa string atau str. Oke, good, seperti ini. Nah, ini
sudah muncul langsungan kayak gini. Ya ini sebenarnya kita tulis manual saja ya. And delete. Kita tekan langsung ini. Maka otomatis boom. Sudah jadi. Ya, kita lihat dulu sini apakah benar sudah ada ya di sini ya. Kita misalnya mau menghapus yang ini, kita ambil ID-nya. Nah, ini lalu kita masukkan ID-nya di sini, lalu kita execute, maka berhasil menghapus data. Kita coba lihat lagi apakah datanya sudah ada, kita execute, maka datanya sudah hilang. Kita cek di database, apakah ya mungkin ya lagi hilang. Ya mungkin untuk video saya itu saja, karena untuk frontendnya tidak jadi ya teman-teman, dikarenakan durasinya terlalu panjang. Nah, mungkin untuk frontendnya kita buat lain kali aja ya, di next video kita menggunakan Next.js atau React ataupun chatbot itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.